peduli seperti kau mau lawan saya. Di atas langit, masih ada langit, Master. Arya, Banten, Wulung, seorang pemuda santun dari Pandeglang yang bekerja sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit di Hong Kong, menyimpan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal silat terumbu Banten. Di kota yang memuja kecepatan dan efisiensi Wing Chun, gerakan silat Arya yang bumi dan mistis dianggap kuno dan lambat. Konflik pecah ketika Master Chung, pewaris perguruan Golden Wing yang angkuh, menghina seorang kuli tua Indonesia. Arya terpaksa turun tangan, memicu duel antar negara dan antar filosofi. Apakah pukulan rantai Wing Chun yang legendaris mampu menembus benteng karang silat Banten? Matahari pagi di Hong Kong tidak pernah terasa ramah bagi mereka yang bekerja di ketinggian. Di lantai 45 menara IFC yang menjulang angkuh membelah awan, Arya Wulung menggantungkan nyawanya pada seutas tali tambang industri yang tebal. Angin kencang dari Teluk Victoria menampar wajahnya yang tertutup debu polusi, namun matanya tetap tenang, setenang air di Danau Tasikardi di kampung halamannya, Banten. Arya bukan sekadar pembersih kaca biasa. Setiap gerakannya mengayunkan squege, alat pembersih kaca, memiliki ritme yang teratur, sebuah kedisiplinan pernapasan yang ia pelajari sejak kecil dari Abah Salim, gurunya. Di bawah sana, ribuan manusia tampak seperti semut yang bergegas mengejar waktu dan uang. Arya menarik napas panjang, menghirup udara tipis, lalu menghembuskannya perlahan sembari menggeser tubuhnya ke sisi kanan gedung. Otot-otot lengannya yang tersembunyi di balik wearpak lusuh mengencang, bukan karena tegang, melainkan karena kesiapan yang terlatih. Bagi rekan-rekan kerjanya sesama buruh migran, Arya adalah sosok pendiam yang murah senyum, yang lebih suka menghabiskan waktu istirahatnya dengan berzikir atau menelepon ibunya di kampung daripada hura-hura di Lan Kwai Fong. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan warisan, jawara, yang mengalir deras dalam darahnya. Arya adalah pemegang sabuk tertinggi dari padepokan tua di kaki Gunung Karang. Ia merantau bukan karena kalah dalam pertarungan, melainkan karena janji pada ibunya untuk merenovasi pesantren peninggalan ayahnya yang hampir roboh. Hong Kong menjanjikan gaji besar, dan Arya rela menukar status pendekarnya dengan status kuli demi bakti pada orang tua. Ia telah bersumpah untuk tidak menggunakan ilmunya kecuali dalam keadaan terdesak, sebuah sumpah yang ia pegang teguh selama 2 tahun terakhir. Siang itu, ketika jam istirahat tiba, Arya turun ke pelataran gedung untuk membeli makan siang. Ia berjalan menuju sebuah kedai kecil di gang sempit distrik Wan Chai yang terkenal dengan bebek panggangnya. Di sana, ia melihat kerumunan orang yang riuh. Suara bentakan dalam bahasa Kanton terdengar kasar, membelah kebisingan lalu lintas. Arya, yang tadinya hanya ingin membeli nasi kotak, merasakan firasat buruk. Instingnya, yang telah diasah melalui ribuan jam latihan meditasi di bawah air terjun, mengirimkan sinyal bahaya. Ia melihat seorang bapak tua, sesama TKI yang bekerja sebagai pengangkut sampah, sedang bersimpuh di aspal. Di hadapannya, 3 orang pemuda berseragam latihan bela diri berwarna putih dengan sabuk kuning berdiri berkacak pinggang. Mereka adalah murid-murid dari perguruan Wing Chun, Golden Wing, yang sangat bergengsi di distrik itu. Salah satu dari mereka, yang berambut cepak, menendang keranjang sampah si bapak tua hingga isinya berserakan mengotori sepatu mahalnya. Orang asing rendahan. Kau tidak punya mata? Sepatu ini lebih mahal dari gajimu setahun. Bentak pemuda itu. Bapak tua itu, Pak Mamat, hanya bisa meminta maaf dengan bahasa Kanton yang terbata-bata. Tangannya gemetar memunguti sampah. Hati Arya berdesir. Ia tahu aturan di negeri orang. Jangan ikut campur. Tapi melihat orang tua diperlakukan seperti binatang, darah Bantennya mendidih. Filosofi, sarbu kanca saatik, hiji musuh loba teuing, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, memang ia pegang, tapi ada juga pepatah, amal ma'ruf nahi munkar. Arya melangkah mendekat. Langkahnya ringan tanpa suara, seperti harimau yang menyelinap di antara ilalang. Ia tidak langsung menyerang. Ia hanya berjongkok, membantu Pak Mamat memunguti sampah. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat ketiga murid Wing Chun itu terkejut. Mereka tidak menyadari ada orang yang mendekat saking senyapnya langkah Arya.
Maaf, tuan-tuan. Bapak ini sudah minta maaf. Biarkan dia pergi. Ucap Arya tenang dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Ia berdiri, menatap mata pemuda berambut cepak itu. Tidak ada ketakutan, hanya ketenangan samudra yang dalam. Tatapan itu justru membuat si pemuda merasa tertantang. Di Hong Kong, menatap mata seorang petarung dianggap sebagai tantangan terbuka. Kau siapa? Temannya si tukang sampah? Bau kalian sama. Cibir pemuda itu sambil mendorong bahu Arya. Arya tidak bergeming sedikit pun. Kakinya seolah berakar ke dalam aspal. Dorongan itu justru membuat si pemuda sedikit terpental mundur, karena keseimbangannya sendiri yang goyah. Arya masih tersenyum tipis. Sebuah senyum yang kelak akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Kami hanya ingin bekerja dengan tenang, Tuan. Ketegangan di gang sempit Wan Chai itu meningkat drastis. Para pejalan kaki mulai berhenti, mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Pemuda berambut cepak itu, yang bernama Ricky, merasa dipermalukan di depan umum karena dorongannya tidak mempan. Wajahnya memerah padam. Ia adalah murid senior tingkat dasar di Golden Wing, dan egonya setinggi gedung tempat Arya bekerja. Kau punya kuda-kuda yang aneh. Kuli. Kau pikir kau siapa? Bruce Lee. Ejek Ricky. Dua temannya mulai mengelilingi Arya, memasang kuda-kuda Wing Chun yang khas, lutut ditekuk ke dalam, tangan di garis tengah tubuh, siap melancarkan pukulan beruntun. Arya menghela napas. Ia berbisik pada Pak Mamat. Pak, mundur sedikit. Cari tempat aman. Pak Mamat yang ketakutan menuruti. Matanya basah melihat anak muda yang berani membelanya. Ricky tidak sabar. Ia melancarkan pukulan lurus cepat, chain punch, ke arah wajah Arya. Pukulan itu cepat, mendesing membelah udara. Bagi orang awam, itu pasti sudah merontokkan gigi. Namun bagi Arya, gerakan itu terlihat jelas jalurnya. Dengan gerakan minimalis, Arya hanya menggeser kepalanya ke kiri, lalu menggunakan telapak tangannya untuk menepis pelan pergelangan tangan Ricky, membelokkan arah pukulan ke ruang kosong. Gerakan Arya bukanlah tangkisan keras, melainkan kelit, atau elakan halus yang memanfaatkan tenaga lawan. Ricky yang pukulannya mengenai angin kehilangan keseimbangan. Arya tidak membalas dengan pukulan. Ia hanya melangkah maju satu tapak, masuk ke dalam pertahanan Ricky, dan menabrakkan bahunya pelan ke dada Ricky. Bu! Ricky terdorong mundur 3 langkah. Napasnya sesak seketika seolah baru saja ditabrak kerbau jantan. Teknikmu cepat, tapi tidak ada isinya. Gumam Arya pelan, hampir tak terdengar. Kedua teman Ricky yang melihat rekannya didorong mundur langsung menyerang bersamaan. Satu menyerang atas, satu menyerang bawah. Arya berputar seperti gasing, menggunakan teknik, langkah sempok, silat Banten. Kakinya menyapu lantai, membuat satu lawan tersandung, sementara tangannya melakukan gerakan, kupas kelapa, yang mengunci lengan lawan satunya. Dalam hitungan detik, ketiga murid Wing Chun itu sudah berantakan posisinya tanpa Arya melancarkan satupun pukulan yang mencederai. Ia hanya mempermainkan keseimbangan mereka. Arya tidak ingin melukai anak-anak muda ini. Ia hanya ingin memberi pelajaran sopan santun. Ia melepaskan kunciannya dan memundurkan langkah, kembali ke posisi berdiri santai dengan tangan terbuka. Sudahlah, pulang dan berlatihlah lagi tentang tata krama, bukan hanya memukul, nasihat Arya. Namun, harga diri yang terluka seringkali lebih berbahaya daripada luka fisik. Ricky, yang merasa sangat malu karena dipermainkan oleh seorang pembersih kaca, mengambil sebuah balok kayu bekas peti kemas di dekatnya. Matanya gelap oleh amarah. Mati kau, Indon! Teriak Ricky sambil mengayunkan balok itu ke kepala Arya dari belakang. Penonton berteriak ngeri. Pak Mamat menutup matanya. Namun, Arya memiliki rasa indera keenam yang terlatih waspada akan bahaya. Sebelum balok itu menyentuh rambutnya, Arya berbalik badan, menangkap balok itu dengan satu tangan kosong. Prak! Suara kayu beradu dengan tulang terdengar. Tapi bukan tangan Arya yang patah. Balok kayu itu justru tertahan diam di telapak tangan Arya yang keras bagaikan besi. Arya mencengkeram balok itu, menyalurkan sedikit tenaga dalam,
dan kayu itu retak di genggamannya. Ricky melepaskan balok itu dengan wajah pucat pasi, mundur ketakutan melihat kekuatan yang tidak masuk akal itu. "Pergi," kata Arya. Suaranya rendah tapi menggelegar di dada ketiga pemuda itu. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan harga diri mereka di aspal panas Hong Kong. Arya kembali membantu Pak Mamat membereskan sampah, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Di kejauhan, sebuah kamera CCTV merekam kejadian itu, dan video rekaman amatir dari penonton mulai menyebar di media sosial lokal. Keesokan harinya, suasana di tempat kerja Arya terasa berbeda. Beberapa rekan kerjanya menatapnya dengan pandangan campur aduk, kagum dan khawatir. Video perkelahian di Wan Chai telah viral dengan judul Kung Fu Cleaner versus Wing Chun Bullies. Komentar-komentar netizen Hong Kong terbelah. Ada yang memuji aksi heroik Arya, tapi banyak juga fanatik bela diri lokal yang merasa terhina karena seni bela diri kebanggaan mereka dipermalukan oleh pendatang asing. Saat istirahat makan siang, mandor Arya, Pak Leung, memanggilnya. Pak Leung adalah orang tua yang baik, tapi wajahnya kali ini tampak tegang. "Arya, ada surat untukmu." Diantar langsung oleh kurir berseragam hitam tadi pagi, kata Pak Leung sambil menyerahkan amplop merah dengan segel lilin emas bergambar sayap naga. Arya menerima amplop itu. Tangannya merasakan tekstur kertas mahal yang berat. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat secari kertas kaligrafi yang ditulis dengan tinta emas. Isinya singkat namun padat, sebuah undangan resmi, atau lebih tepatnya panggilan eksekusi. Kepada pendekar pembersih kaca. "Kau telah menghina murid-murid Golden Wing. Datanglah ke dojo pusat kami di Kowon besok malam. Minta maaf dengan bersujud, atau kami yang akan mematahkan kakimu agar kau tidak bisa lagi memanjat gedung." "Master Chung." Arya menghela napas panjang. Ia melipat surat itu dan memasukkannya ke saku. Ia tidak ingin masalah ini memanjang, tapi ia juga tahu karakter perguruan bela diri yang memegang teguh, Mianzi, atau wajah harga diri. Jika ia tidak datang, mereka akan memburunya, bahkan mungkin menyakiti rekan-rekan kerjanya atau Pak Mamat lagi. "Apa isinya, Arya? Kau tidak dalam masalah kan?" tanya Pak Leung cemas. Arya tersenyum menenangkan. "Hanya undangan makan malam, Pak. Mungkin mereka ingin berterima kasih karena saya mengajarkan muridnya membuang sampah." Jawab Arya berbohong demi ketenangan mandornya. Malam itu, di asramanya yang sempit, Arya membuka peti kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Di sana tersimpan baju pangsi hitam khas Banten, ikat kepala batik, dan sebotol minyak pusaka pemberian ibunya. Ia tidak membawa golok ciomasnya karena aturan ketat imigrasi, tapi tubuhnya adalah senjata itu sendiri. Arya mengoleskan minyak itu ke lengan dan kakinya, merapalkan doa-doa keselamatan. Ia teringat pesan Abah Salim. Ilmu itu bukan untuk sombong, tapi untuk menjaga marwah. Jika musuh datang membawa api, jadilah air. Jika musuh datang membawa besi, jadilah api yang melelehkannya. Arya tahu, besok malam ia tidak hanya membawa nama dirinya, tapi nama bangsa Indonesia dan warisan leluhurnya. Sementara itu, di dojo Golden Wing yang megah, Master Chung sedang menonton ulang video viral Arya. Ia memutar adegan saat Arya menangkap balok kayu berulang kali. Matanya menyipit tajam. Tenaga dalam. Kerasukan? Tidak. Ini teknik pengerasan tulang yang kuno, gumamnya. Master Chung adalah ahli Wing Chun yang dihormati, tapi kesombongan telah menutup mata hatinya. Ia tidak bisa menerima ada aliran lain yang lebih kuat dari miliknya di tanah Hong Kong. Arya melakukan sholat malam dengan khusyuk. Dalam sujudnya, ia memohon petunjuk dan kekuatan. Ia tidak ingin bertarung, tapi jika harus, ia akan memastikan lawannya mengerti arti kata hormat. Besok malam, Kowon akan menjadi saksi bentrokan dua budaya. Dojo Golden Wing terletak di sebuah bangunan tua berarsitektur kolonial di jantung Kowon. Gerbangnya tinggi, dijaga oleh dua patung singa batu yang menyeramkan. Ketika Arya tiba di sana pada malam hari, suasana terasa mencekam. Puluhan murid berseragam putih berbaris rapi di halaman, membentuk lorong hidup menuju pintu utama.
Tatapan mereka penuh kebencian, seolah ingin menelan Arya hidup-hidup. Arya datang mengenakan pakaian sederhananya, celana panjang longgar, kaos hitam, dan jaket denim usang. Ia berjalan tenang melewati lorong manusia itu. Langkahnya mantap dan teratur. Tidak ada keraguan di wajahnya, meski ia tahu ia sedang berjalan masuk ke kandang macan. Ia bisa merasakan tekanan ki atau energi yang sengaja dipancarkan oleh para murid senior untuk mengintimidasi mentalnya. Di ujung aula besar, duduklah Master Chung di atas kursi kayu jati yang megah. Di belakangnya terpampang lukisan besar Grandmaster Ip Man. Master Chung berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya ramping namun padat, mengenakan baju sutra hitam tradisional. Di sebelahnya berdiri Ricky dan dua temannya yang kemarin. Wajah mereka penuh perban namun seringainya licik. Jadi ini pahlawan kesiangan yang berani menyentuh muridku. Suara Master Chung menggema di ruangan yang memiliki akustik sempurna itu. Kau punya nyali juga datang ke sini sendirian. Orang asing. Arya membungkuk hormat, menyatukan kedua tangan di depan dada. Gaya salam pencak silat yang santun. Saya datang memenuhi undangan. Master. Saya Arya, buruh dari Indonesia. Saya tidak bermaksud mencari musuh. Kejadian kemarin hanyalah kesalahpahaman kecil saat saya membantu orang tua. Kesalahpahaman. Master Chung berdiri, berjalan menuruni tangga podium. Langkahnya nyaris tak terdengar. Kau mempermalukan muridku di depan umum. Itu sama saja menampar wajahku. Di dunia persilatan, hutang malu dibayar dengan darah atau lutut. Master Chung berhenti tepat 3 langkah di depan Arya. Saya minta maaf jika murid Anda merasa malu. Tapi saya hanya membela yang lemah. Bukankah itu esensi bela diri? Jawab Arya tegas. Jawaban ini justru membuat wajah Master Chung merah padam. Ia merasa digurui oleh seorang kuli bangunan. Lancang, kau bicara tentang esensi bela diri? Baiklah, kita lihat apakah mulutmu sekuat tanganmu. Bentak Master Chung. Ia memberi isyarat tangan. Tiba-tiba, 5 orang murid senior tingkat sabuk hitam maju mengepung Arya. Mereka membawa tongkat panjang, Luk Dim Bun Kun. Ujian pertama. Jika kau bisa bertahan 3 menit melawan mereka tanpa senjata, aku akan mendengarkan penjelasanmu, kata Master Chung meremehkan. Arya melihat kelima lawan yang bersiap. Ia tahu ini bukan ujian, ini pengeroyokan. Arya membuka jaket denimnya, melemparnya ke lantai. Ia memasang kuda-kuda rendah, kuda-kuda pasang. Tangannya terbuka rileks namun waspada. Aura ruangan berubah. Suhu terasa turun beberapa derajat. Sang Maung Banten telah siap menerkam. Kelima murid senior itu menyerang serentak. Tongkat panjang menyodok dari 5 arah berbeda. Kepala, dada, pinggang, dan kaki. Suara angin sabetan tongkat mendesing ngeri. Arya tidak mundur. Ia justru menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan gerakan harimau tidur, menghindari semua serangan atas, lalu kakinya berputar menyapu lantai. Brak! 2 murid terdepan kehilangan pijakan karena sapuan kaki Arya yang sekeras besi. Sebelum mereka jatuh, Arya sudah bangkit melompat, menumpu pada bahu salah satu murid yang goyah, dan melakukan tendangan berputar di udara. Gerakannya akrobatik namun mematikan. Khas silat terumbu yang lincah. Murid ketiga menusukkan tongkat ke arah ulu hati. Arya menangkap ujung tongkat itu dengan teknik tangkapan buaya, lalu menghentakkan tongkat itu ke arah dirinya. Murid itu tertarik ke depan, dan Arya menyambutnya dengan sodokan lutut kerusuk. Uhuk! Murid itu terbatuk dan melepaskan tongkatnya. Kini Arya memegang senjata. Maaf, pinjam sebentar, gumam Arya. Dengan tongkat di tangan, Arya seperti kesetanan. Ia tidak menggunakan teknik tongkat Shaolin atau Wing Chun, melainkan teknik Toya Banten. Putarannya cepat melindungi seluruh tubuh, menciptakan perisai angin. Tak, 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 bunyi tongkat beradu memenuhi ruangan. Satu persatu murid senior itu tumbang. Ada yang kena gebuk di betis. Ada yang kena totok ujung tongkat di bahu hingga lengannya lumpuh sementara. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kelima murid senior itu mengerang di lantai. Arya berdiri tegak di tengah, tongkat di tangan kanannya,
Napasnya masih teratur. Ia menancapkan tongkat itu ke lantai kayu hingga berdiri tegak, lalu kembali ke posisi hormat. Master Chung terdiam. Matanya membelalak tak percaya. 5 murid terbaiknya dikalahkan seperti anak kecil. Kecepatan dan ketepatan Arya di luar nalar. Bukan hanya teknik, tapi ada tenaga aneh yang membuat setiap benturan terasa sangat menyakitkan bagi lawan. Luar biasa. Master Chung bertepuk tangan pelan. Sebuah tepukan sinis. Ternyata kau bukan kuli sembarangan. Kau pasti pendekar pelarian dari negaramu. Pantas kau sombong. Saya tidak sombong, Master. Saya hanya bertahan hidup, jawab Arya. Bolehkah saya pulang sekarang? Besok saya harus kerja pagi. Pertanyaan polos Arya itu dianggap penghinaan terbesar. Master Chung merasa diremehkan karena Arya lebih memikirkan pekerjaan membersihkan kaca daripada pertarungan di hadapannya. Kau pikir kau bisa keluar dari sini dengan kaki utuh? Kau baru saja melewati pemanasan. Sekarang, lawanmu adalah aku. Master Chung membuka kancing atas baju sutranya. Ia memasang kuda-kuda Wing Chun klasik. Kita selesaikan ini. Wing Chun melawan apapun gaya kampunganmu itu. Tantang Master Chung. Arya sadar, malam ini ia tidak akan bisa pulang dengan mudah. Ia harus menghadapi sang naga emas. Master Chung tidak membuang waktu. Ia melesat maju dengan langkah gesit biuhu. Serangannya adalah kombinasi pukulan rantai yang terkenal, cepat, lurus, dan bertubi-tubi mengincar garis tengah tubuh Arya. Arya mencoba menangkis, tapi kecepatan tangan Master Chung 2 kali lipat dari murid-muridnya. Buk, buk, buk. 3 pukulan mendarat di dada Arya. Rasanya sesak, seperti dipukul palu godam. Arya terdorong mundur. Pertahanan silatnya yang lebar kesulitan menghadapi serangan linear yang super cepat dan rapat dari jarak dekat. Wing Chun memang dirancang untuk pertarungan jarak nol. Arya mencoba mengambil jarak, tapi Master Chung terus menempel dengan teknik sticky hands, Chisao. Setiap kali Arya mencoba memukul, tangan Master Chung sudah menempel, membelokkan, dan membalas. Arya terjebak dalam permainan irama lawan. Wajah Arya terkena sabetan punggung tangan, meninggalkan luka gores dan lebam. Lambat, terlalu banyak gaya. Gerakanmu tidak efisien. Ejek Master Chung sambil terus menghujani pukulan. Arya terdesak ke pojok ruangan. Punggungnya menabrak pilar. Master Chung melihat celah. Ia melancarkan tendangan front kick ke arah lutut Arya untuk mematuhkannya. Arya melompat ke atas pilar, menghindari tendangan yang menghancurkan kayu pilar itu. Ia melakukan salto belakang dan mendarat di tengah ruangan, mengambil napas berat. Dadanya terasa nyeri. Ia sadar, ia tidak bisa melawan kecepatan dengan kecepatan. Ia harus mengubah ritme. Ia harus menggunakan rasa dan tenaga dalam. Cukup main-mainnya, batin Arya. Ia mulai merapalkan hizib pertahanan dalam hatinya. Otot-otot tubuhnya mengeras, tapi rileks. Ia mengubah kuda-kudanya menjadi sangat rendah, hampir menyentuh lantai, gaya monyet atau cikalong yang tak terduga. Master Chung mengerutkan kening. Kuda-kuda apa itu? Kau mau menari? Ia kembali menyerang. Kali ini Arya tidak menangkis. Ia membiarkan pukulan itu datang, tapi di detik terakhir, ia memutar tubuhnya ekstrim, membiarkan kepalan tangan Chung lewat, lalu tangan Arya melilit lengan Chung seperti ular. Teknik kuncian. Namun Master Chung licin. Ia memutar sikunya dan melepaskan diri. Tapi kali ini, ia melihat kilatan berbeda di mata Arya. Pertarungan sebenarnya berita tentang pertarungan di dojo Golden Wing mulai bocor keluar. Beberapa murid diam-diam melakukan live streaming di media sosial. Penonton online meledak. Judul, Live, Indonesian Warrior vs Wing Chun Master, menjadi trending topik di Hong Kong dan Indonesia. Di asrama TKI, rekan-rekan Arya berteriak histeris di depan layar HP, mendoakan teman mereka. Di arena, Arya mulai mengendalikan napasnya dengan teknik pernapasan segitiga. Ia mulai mengeluarkan jurus andalan Banten, golok tangan kosong. Tangannya menetas dan membacok seperti memegang golok, meski tangan kosong.
Sisi telapak tangannya menjadi sekeras baja. Saat Master Cheung melancarkan pukulan lurus, Arya tidak menghindar. Ia menyambut lengan Cheung dengan benturan tulang hasta. Brak! Tulang beradu tulang. Kali ini Master Cheung yang meringis. Tulang lengan Arya terasa aneh. Sangat keras dan panas. Kau pakai pelindung besi. Tuduh Cheung sambil memegangi lengannya yang kesemutan. Ini tulang petani, Master. Ditempa oleh kerja keras dan doa, jawab Arya. Arya mulai agresif. Ia maju dengan langkah zigzag, membingungkan pandangan mata. Ia menyerang dari sudut-sudut mati yang tidak ada dalam kamus Wing Chun. Pukulan samping, sikut dari bawah, dengkul terbang. Master Cheung kewalahan. Sistem pertahanannya yang rapi mulai goyah oleh serangan barbar yang tak berpola ini. Satu tendangan sabit Arya berhasil mendarat di pinggang Cheung, membuatnya terhuyung. Sorak-sorai murid-murid Golden Wing mati seketika. Guru besar mereka baru saja ditendang mundur. Kurang ajar. Master Cheung marah besar. Ia mengeluarkan teknik rahasianya, dimak atau totokan maut. Ia mengincar titik vital di leher Arya. Serangan itu cepat dan tak terlihat. Jari-jari Cheung menukik tajam ke leher Arya. Arya terlambat menghindar. Jari itu menyentuh lehernya. Namun, bukannya Arya lumpuh. Jari Master Cheung justru terkilir. Leher Arya mengeras seketika dengan teknik debus kekebalan kulit. Master Cheung menjerit tertahan, menarik tangannya yang kesakitan. Ilmu kebal? Kau pakai sihir hitam. Teriak Cheung panik. Bukan sihir. Ini karomah Banten. Keyakinan pada Sang Pencipta. Jawab Arya tenang. Kini mental Master Cheung mulai runtuh. Lawannya bukan manusia biasa. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, tiba-tiba pintu utama dojo terbuka lebar dengan kasar. Angin malam berhembus masuk, membawa aura yang lebih gelap. Seorang pria tua dengan jubah abu-abu masuk, diikuti oleh dua orang pengawal bertubuh raksasa. Pertarungan terhenti. Master Cheung menoleh dan wajahnya pucat. Grandmaster Liu. Gumamnya. Grandmaster Liu adalah ketua Asosiasi Bela Diri Hong Kong. Sosok yang sangat disegani dan ditakuti. Ia juga dikenal memiliki koneksi dengan triad, mafia Hong Kong. Hentikan pertunjukan sirkus ini. Suara Grandmaster Liu serak dan berat. Ia berjalan mendekat. Tongkat naganya mengetuk lantai dengan irama mengancam. Cheung, kau memalukan. Melawan satu buruh saja kau kesulitan sampai harus pakai jurus pembunuh. Master Cheung menunduk malu. Dia punya ilmu aneh. Grandmaster. Grandmaster Liu menatap Arya. Tatapan itu seperti ular yang membelit mangsa. Anak muda, kau punya bakat. Tapi kau membuat keributan di wilayahku. Kau mempermalukan seni bela diri Tiongkok dengan video-video itu. Arya tetap tenang. Meski ia tahu bahaya yang lebih besar telah datang. Saya hanya membela diri, Tuan. Membela diri? Kau merusak harmoni, kata Liu. Tapi aku orang yang adil. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Tapi aku juga tidak akan membiarkan Cheung membunuhmu di sini. Itu terlalu mudah. Grandmaster Liu tersenyum licik. Minggu depan ada turnamen bawah tanah, Dragon's Den. Di sana tidak ada aturan. Jika kau menang di sana, kau bebas dan kami akan mengakui kehebatan silatmu. Tapi jika kau kalah, atau tidak datang, kami akan pastikan seluruh komunitas TKI di Hong Kong akan menderita. Izin kerja mereka akan kami persulit. Asrama mereka akan kami ratakan. Ancaman itu menusuk jantung Arya. Mereka menggunakan saudara-saudaranya sebagai sandera. Arya mengepalkan tangan. Ia tidak punya pilihan. Baik, saya akan ikut. Jawab Arya tegas. Bagus, persiapkan kuburanmu, kata Liu, lalu berbalik pergi. Master Cheung menatap Arya dengan dendam yang belum tuntas. Kau beruntung malam ini. Tapi di Dragon's Den, kau akan jadi daging cincang. Arya keluar dari dojo itu dengan perasaan berat. Ia selamat malam ini. Tapi ia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Arya berjalan pulang menyusuri pelabuhan Victoria.
Cahaya gedung-gedung pencakar langit memantul di air laut. Tapi hatinya gelap. Ia menelepon ibunya di kampung. Suara ibunya yang lembut sedikit menenangkan jiwanya. Tapi ia tidak berani cerita tentang masalah ini. Ia hanya minta doa. Le, sing ati-ati ya. Perasaan emak enggak enak. Jangan lupa sholat. Pesan ibunya. Air mata Arya menetes. Ia merasa bersalah telah menyeret banyak orang dalam masalah ini. Sesampainya di asrama, teman-temannya sudah menunggu. Mereka menyambut Arya seperti pahlawan. Tapi wajah Arya murung. Ia menceritakan ancaman Grandmaster Liu. Suasana berubah hening dan mencekam. Kita lapor polisi saja, ya? Usul Ujang, teman sekamarnya. Percuma, Jang. Mereka punya orang dalam. Yang ada kita semua dideportasi. Jawab Arya. Aku harus hadapi ini. Ini takdirku. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia membuka kitab kuno peninggalan ayahnya. Ia mencari jurus pamungkas yang selama ini ia hindari karena terlalu berbahaya. Jurus gelap ngampar. Jurus yang memusatkan tenaga dalam menjadi getaran penghancur organ dalam lawan. Tapi risikonya, jika tubuhnya tidak kuat, ia sendiri yang akan hancur. Apakah aku sanggup? Tanya Arya pada bayangannya di cermin. Ia melihat wajah lelah namun penuh tekad. Demi ribuan TKI di Hong Kong, ia harus sanggup. Ia harus menjadi Maung yang sesungguhnya. Sisa waktu seminggu digunakan Arya untuk latihan gila-gilaan. Ia tidak berhenti bekerja. Justru pekerjaannya ia jadikan sarana latihan. Saat membersihkan kaca di lantai 60, ia melatih keseimbangan dan cengkeraman jari. Ia menahan napas selama mungkin di ketinggian untuk melatih paru-paru. Setiap pagi buta, sebelum matahari terbit, Arya lari ke puncak Victoria, The Peak. Di sana, di tengah hutan yang masih asri, ia melatih jurus-jurus silatnya. Ia memukul batang pohon pinus dengan lengan dan kakinya untuk mengeraskan tulang. Ia bermeditasi menyerap energi pagi. Suatu pagi, seorang kakek tua yang sedang tai chi memperhatikannya. Kakek itu mendekat. Anak muda, energimu sangat panas. Seperti api yang mau meledak. Kau butuh air untuk menyeimbangkannya. Kata kakek itu dalam bahasa Indonesia yang fasih. Arya terkejut. Ternyata kakek itu adalah Pak Dharma, mantan pendekar silat yang sudah 40 tahun tinggal di Hong Kong dan menutup diri. Pak Dharma melihat potensi dan bahaya dalam diri Arya. Musuhmu nanti bukan hanya fisik, tapi kelicikan. Kau harus belajar rasa yang lebih halus. Pak Dharma mengajarkan Arya cara menyembunyikan niat membunuh. Jadilah seperti kaca yang kau bersihkan. Bening, tidak terlihat, tapi keras dan tajam jika pecah. Latihan bersama Pak Dharma memberikan Arya perspektif baru. Silat bukan hanya tentang menghancurkan, tapi tentang memantulkan. 2 hari sebelum turnamen, Arya pergi ke Ladies Market di Mongkok untuk membeli obat gosok pesanan Pak Dharma. Suasana pasar malam itu padat, penuh dengan turis dan pedagang yang berteriak. Di tengah kerumunan yang sesak, tiba-tiba 3 orang preman bertubuh kekar dengan tato naga di leher sengaja menabrak bahu Arya dengan keras. Minuman boba yang dipegang salah satu preman itu tumpah mengotori baju Arya. "Weh, mata lu buta ya?" bentak preman itu dalam bahasa Kanton kasar. Mereka jelas bukan preman biasa, melainkan orang suruhan Grandmaster Liu untuk memancing emosi Arya sebelum hari haji. Orang-orang di sekitar mulai menyingkir, takut terkena masalah. Preman itu mendorong dada Arya, mencoba memancing perkelahian fisik di tempat umum agar Arya ditangkap polisi dan didiskualifikasi. Namun, Arya teringat latihan dengan Pak Dharma, air yang tenang menghanyutkan. Ia tidak membalas dorongan itu. Wajahnya datar, napasnya teratur. Dengan tenang, Arya mengambil sapu tangan dari sakunya, membersihkan noda di bajunya, lalu menatap mata preman itu sambil tersenyum tipis. "Maaf, Tuan. Jalan ini sempit. Mari kita sama-sama hati-hati," ucapnya lembut. Sikap Arya yang kelewat tenang membuat para preman itu bingung. Mereka mengharapkan amarah, bukan kesopanan. "Cih, pengecut!" ludah preman itu ke sepatu Arya. Arya tetap diam,
hanya menggeser kakinya sedikit. Melihat Arya tidak terpancing, dan karena polisi patroli mulai mendekat, para preman itu akhirnya pergi sambil memaki-maki. Arya menang dalam ujian mental pertamanya tanpa melayangkan satu pukulan pun. Malam terakhir sebelum pertarungan, Pak Dharma membawa Arya ke tepi pantai berbatu di Shek-O. Ombak sedang ganas-ganasnya menghantam karang. Suara gemuruh laut memekakan telinga. Arya, di dalam kitab ayahmu ada bab tentang pukulan suara atau gelap ngampar. Tapi kau tidak akan bisa menguasainya jika kau hanya mengandalkan tenggorokan. Teriak Pak Dharma mengatasi suara ombak. Arya mencoba berteriak, mengeluarkan zikir keras-keras. Tapi suaranya kalah telak oleh alam. Tenggorokannya sakit. Bukan begitu, tegur Pak Dharma. Jangan lawan ombaknya. Jadilah bagian dari getaran itu. Temukan frekuensi di mana suaramu dan suara ombak menjadi satu. Getarkan diafragma, bukan pita suara. Arya duduk bersila di atas batu karang yang basah. Ia memejamkan mata, merasakan getaran batu yang dihantam air. Ia mulai mendengung rendah. Menyamakan resonansi dadanya dengan gemuruh laut. 1 jam, 2 jam, hingga bibirnya membiru kedinginan. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Saat Arya menghentakkan napas dan berteriak, "Allah!" Suara itu tidak terdengar keras di telinga, tapi terasa bergetar di dada Pak Dharma yang berdiri 10 meter jauhnya. Seekor burung camar yang melintas di dekatnya bahkan oleng karena gelombang kejut suara itu. Arya membuka mata. Ia berhasil. Ia menemukan kunci tenaga dalamnya. Sobat pendekar, perjalanan Arya makin gila nih. Dia udah nemuin jurus rahasia. Tapi musuh di depan sana lebih licik dari yang kita bayangkan. Sebelum lanjut ke babak pertarungan yang sadis, yuk support Arya dengan cara klik tombol subscribe dan like video ini. 1 klik dari kalian adalah 1 energi buat Arya menghadapi para mafia. Pagi harinya, suasana asrama tegang. Ujang sedang memijat bahu Arya. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. Di sana berdiri Sari, gadis TKI asal Cianjur yang bekerja di pabrik elektronik sebelah. Wajahnya ayu, mengenakan jilbab sederhana. Ia membawa rantang susun stainless steel. Sari sudah lama menaruh hati pada Arya, tapi rasa malu selalu menjadi penghalang. "Kang Arya," panggil Sari lirih. Arya menoleh, tersenyum ramah. Neng Sari, ada apa pagi-pagi?" Sari masuk dengan ragu-ragu, meletakkan rantang itu di meja. "Ini, Sari masakin ayam bekakak sama nasi liwet. Biar akang kuat nanti malam." Arya tertegun. Aroma masakan rumah itu membangkitkan kerinduannya pada kampung halaman. "Makasih ya, Neng. Repot-repot amat." Sari menatap mata Arya dalam-dalam. Ada genangan air mata di sana. "Kang," Sari dengar lawan akang itu pembunuh. "Kang, kalau bisa jangan mati ya. Kita kesini bareng-bareng cari rezeki. Pulangnya juga harus bareng-bareng." Kata-kata sederhana itu menusuk hati Arya lebih dalam dari pedang manapun. Ia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, tapi juga harapan bagi orang-orang yang menyayanginya. Arya mengangguk mantap. "Insya Allah, Neng. Akang janji bakal pulang dengan selamat. Doain ya." Sari mengangguk, lalu bergegas pergi menyembunyikan tangisnya. Rantang makanan itu menjadi bekal semangat terkuat bagi Arya. Jam 8 malam. Sebuah van hitam tanpa jendela menjemput Arya, Ujang, dan Pak Dharma di titik pertemuan rahasia. Mata mereka ditutup kain hitam, prosedur standar untuk menuju arena Dragon's Den. Perjalanan terasa lama dan berputar-putar, hingga akhirnya bau amis laut dan oli mesin menyengat hidung. Mereka tiba di pelabuhan kontainer. Saat penutup mata dibuka, Arya mendapati dirinya berada di dalam gudang raksasa bawah tanah. Tempat itu disulap menjadi arena gladiator modern. Lampu sorot menyilaukan, musik tekno berdentum keras, dan asap rokok mengepul tebal. Ribuan penonton dari berbagai rupa, mafia berjas, sosialita, hingga preman jalanan, berteriak haus darah. Di tengah gudang, terdapat ring pertarungan yang lantainya terbuat dari beton keras, dibatasi bukan oleh tali tambang,
tapi oleh rantai besi berkarat. Tidak ada matras empuk. Jatuh di sana berarti patah tulang. Di balkon VIP yang dilapisi kaca anti peluru, Grandmaster Liu duduk sambil menghisap cerutu, menatap ke bawah seperti kaisar Romawi menatap budaknya. "Selamat datang di neraka," bisik Ujang gemetar. Arya hanya diam, mengencangkan ikat kepala batiknya. Jantungnya berdegup kencang, tapi pikirannya fokus. Di sudut lain, ia melihat para petarung sedang bersiap. Ada raksasa Rusia, petarung Muay Thai yang menendang tiang besi, dan sosok-sosok menyeramkan lainnya. Malam ini akan panjang. Pembawa acara mengumumkan nama Arya. Sorakan, "Bo!" menggema dari penonton yang kebanyakan bertaruh untuk lawannya. Lawan pertama Arya adalah Rico, seorang petarung capoeira dan Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, yang lincah. Rico masuk dengan salto akrobatik, memamerkan kelenturan tubuhnya. Fight! Rico langsung menyerang dengan tendangan berputar meia lua. Kakinya menyambar-nyambar seperti baling-baling helikopter. Arya awalnya kesulitan membaca ritme serangan yang tak lazim itu. Rico bergerak seperti menari, tiba-tiba di atas, tiba-tiba di bawah menyapu kaki. Arya terpaksa terus melompat dan menghindar, membuat penonton menyorakinya, "Pengecut." Namun, Arya sedang membaca pola. Silat Banten memiliki unsur kucing mengintip. Saat Rico melakukan handstand untuk tendangan gunting, Arya melihat celah di keseimbangannya. Alih-alih mundur, Arya maju menabrak bahu Rico saat ia sedang terbalik. Keseimbangan Rico hancur. Sebelum Rico menyentuh tanah, Arya melakukan sapuan beset pada tangan tumpuan Rico. Bruk! Rico jatuh dengan wajah menghantam beton. Arya tidak memberi ampun. Ia mengunci leher Rico dengan teknik pitoni. Rico menepuk lantai tanda menyerah. Kemenangan cepat Arya membuat bursa taruhan guncang. Di ruang ganti, seorang pria klimis dengan koper metal mendatangi Arya. Ia membuka koper itu. Isinya tumpukan uang dolar Hong Kong yang menggiurkan. 1 juta dolar. Kalahlah di ronde kedua melawan karateka nanti. Kau bisa pulang kaya raya, beli sawah, hidup enak. Tawar pria itu, tangan kanannya Grandmaster Liu. Ujang melotot melihat uang sebanyak itu. Tapi Arya menutup kembali koper itu dengan tenang. "Uang ini bau darah. Bawa pergi," kata Arya dingin. Pria itu tersenyum sinis. "Kau idealis bodoh. Kalau kau tidak mau uang, kau akan dapat peti mati." Pria itu pergi dengan ancaman yang menggantung di udara. Pak Dharma menepuk bahu Arya. "Pilihanmu benar, nak. Kehormatan tidak bisa dibeli. Tapi sekarang mereka akan bermain kotor. Waspadalah pada apapun yang kau makan dan minum." Menjelang pertandingan kedua, seorang panitia memberikan botol air mineral yang masih disegel kepada Arya. Arya yang kehausan hampir meminumnya. Namun, Pak Dharma dengan sigap menepis botol itu. "Tunggu." Pak Dharma mengambil botol itu, membuka tutupnya, dan mencium baunya. Hidung tua sang pendekar sangat tajam. Ada bau almond samar. "Sianida dosis rendah atau obat pelumpuh otot," bisik Pak Dharma. Ia menuangkan sedikit air itu ke tanaman hias di pojok ruangan. Dalam hitungan menit, daun tanaman itu layu. Arya dan Ujang merinding. Mereka benar-benar ingin membunuh Arya. "Mulai sekarang, minum air yang kita bawa sendiri dari keran toilet kalau perlu. Asal jangan dari mereka," perintah Pak Dharma. Arya semakin sadar. Ini bukan olahraga. Ini perang. Amarahnya mulai naik. Namun ia ubah menjadi fokus yang tajam. Pertandingan kedua melawan Takeshi, juara karate Kyokun yang terkenal dengan tangannya yang bisa memecahkan batako. Takeshi tidak banyak gaya. Ia berdiri kokoh seperti batu karang. Ketika bel berbunyi, Takeshi langsung melancarkan seiken, pukulan kepalan, lurus ke dada Arya. Arya menangkis dengan tulang hasta. Duk! Rasanya seperti dihantam linggis besi. Tulang Arya nyeri luar biasa. Takeshi tidak berhenti. Ia melancarkan tendangan rendah low kick ke paha Arya berulang kali. Kaki Arya mulai pincang. Takeshi tersenyum meremehkan. "Tulangmu kerupuk, Indon."
Arya menyadari ia tidak bisa menang adu keras melawan praktisi pengerasan tulang Kyokun. Ia harus menggunakan kelembutan. Saat Takeshi memukul lagi, Arya tidak menangkis, tapi menggunakan teknik kelit, mengalirkan. Ia menangkap pergelangan tangan Takeshi, menariknya searah pukulan, lalu menusukkan jari-jarinya ke ketiak Takeshi, titik syaraf yang tak terlindungi otot. Ark! Takeshi meraung. Lengannya mati rasa seketika. Arya memanfaatkan momen itu untuk melakukan tendangan sabit ke leher Takeshi. Raksasa Jepang itu tumbang. Arya menang lagi. Tapi ia berjalan terpincang-pincang kembali ke sudut. Sambil menunggu giliran semifinal, Arya melihat pertandingan lain dari layar monitor. Di sana, The Butcher sedang bertarung melawan seorang petarung Muay Thai lokal. Pemandangan itu mengerikan. The Butcher tidak sekadar ingin menang. Ia menyiksa lawannya. Ia mematahkan lengan lawannya yang sudah menyerah, lalu menjilati darah yang muncrat ke wajahnya sambil tertawa gila ke arah kamera. Tatapan The Butcher di layar seolah menembus lensa, menatap langsung ke mata Arya. Itu pesan jelas. Kau berikutnya. Ujang sampai muntah di tempat sampah melihat kekejaman itu. Pak Dharma memegang erat bahu Arya. Dia bukan manusia. Dia binatang. Jangan takut pada binatang. Manusia adalah khalifah, pemimpin di bumi. Kendalikan rasa takutmu. Arya memejamkan mata, mengatur napas. Bayangan kekejaman The Butcher mencoba merusak mentalnya. Tapi di dalam kegelapan matanya, Arya melihat wajah ibunya yang sedang berdoa. Bismillah, bisik Arya. Ia siap masuk ke kandang singa. Lawan Arya di semifinal, The Butcher, adalah mimpi buruk yang hidup. Ia tidak bertarung dengan teknik, melainkan dengan nafsu membunuh. Tali rami yang melilit tangannya berkilauan mengerikan di bawah lampu sorot arena. Serpihan kaca tajam yang direkatkan dengan lem resin siap merobek daging siapapun yang tersentuh. Wasit, yang jelas sudah dibayar oleh Grandmaster Liu, pura-pura tidak melihat senjata ilegal itu. Mati kau, tikus kecil! Raung The Butcher sambil menerjang maju seperti banteng gila. Arya melompat mundur. Namun arena yang sempit membatasi geraknya. Pukulan Hawk The Butcher menyambar bahu Arya. Srek! Baju Arya robek. Dan darah segar langsung merembes dari luka sayatan yang dalam di deltoid kirinya. Perihnya luar biasa. Seolah disiram air cuka. Penonton bayaran bersorak kegirangan melihat darah pertama tumpah. Arya mencoba melakukan teknik tangkapan. Namun ia sadar tidak bisa memegang tangan lawan yang penuh kaca. Ia harus bermain jarak jauh. Namun The Butcher terus mendesak, memojokkan Arya ke sudut ring yang terbuat dari rantai besi berkarat. The Butcher melancarkan kombinasi pukulan tubuh yang brutal. Arya terpaksa menutup kepalanya dengan kedua tangan, double cover, membiarkan rusuknya menjadi sasaran empuk. Ba, ba, ba. Setiap pukulan The Butcher menggetarkan organ dalam Arya. Satu pukulan telak menghantam ulu hati, membuat Arya terlempar dan kepalanya membentur lantai beton dengan keras. Pandangannya gelap seketika. Arya berhasil memenangkan pertarungan melawan The Butcher dengan sisa-sisa kesadaran melalui satu tendangan lutut terbang yang nekat di detik terakhir. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Di ruang ganti yang pengap dan bau keringat, Arya terkapar di bangku kayu panjang. Napasnya putus-putus. Wajahnya pucat pasi karena kehilangan banyak darah dari luka sayatan kaca. Tidak ada tim medis. Grandmaster Liu sengaja membiarkan Arya mati perlahan sebelum final. Ujang menangis sambil mencoba membersihkan luka Arya dengan air mineral seadanya. Di saat kritis itu, pintu ruang ganti terbuka pelan. Sari, gadis TKI yang selama ini diam-diam mendukung Arya, menyelinap masuk membawa kotak P3K curian. Kang Arya, bertahan Kang. Jangan tinggalkan kami. Isak Sari sambil menekan luka di bahu Arya dengan kain kasa. Sentuhan tangan Sari yang gemetar namun penuh kasih sayang, serta air matanya yang menetes ke lengan Arya, seolah menjadi air kehidupan. Pak Dharma duduk di samping kepala Arya, membisikkan kalimat tauhid dan menyalurkan hawa murni ke titik-titik meridian Arya. Arya, dengar Bapak. Bisik Pak Dharma tegas. Tubuhmu boleh hancur, tapi sukmamu adalah maung Banten.
Mawung tidak mati karena luka. Dia hanya tidur sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Bangun, nak. Musuh terakhirmu bukan manusia biasa. Dia menunggu. Mendengar suara itu, dan merasakan ketulusan Sari serta doa teman-temannya, jantung Arya yang tadinya melemah kembali berdetak kuat. Duk-duk, duk-duk. Matanya terbuka perlahan. Nyala api di matanya belum padam. Saya belum selesai, Pak. Desisnya lirih. Sobat pendekar, momen kebangkitan Arya ini benar-benar bikin hati Mimin teriris. Di saat semua orang ingin melihat dia hancur, cinta dan persaudaraanlah yang bikin dia bangkit lagi. Sebelum kita masuk ke pertarungan final yang legendaris, yuk berikan dukungan kalian. Tekan tombol subscribe sekarang, like video ini, dan tulis di kolom komentar, Bangkit Arya. 1 like dari kalian adalah 1 doa buat kemenangan Arya. Arya berjalan tertatih kembali ke arena. Penonton terdiam. Mereka melihat sosok yang seharusnya sudah dibawa ambulans. Kini berdiri tegak meski perban membungkus separuh tubuhnya. Di tengah ring, lawannya sudah menunggu. Bukan Master Chung yang sombong, melainkan sosok berjubah hitam yang memancarkan aura ketenangan luar biasa. Master Ippi Long. Ippi Long membuka jubahnya. Ia mengenakan baju tradisional Tiongkok berwarna biru tua yang sederhana. Tatapannya teduh, tidak ada kebencian, hanya ada rasa ingin tahu yang mendalam. Ippi Long mendekati Arya, melihat luka-lukanya. Grandmaster Liu ingin aku membunuhmu di sini, kata Ippi Long pelan, hanya bisa didengar oleh Arya. Dia mengancam akan menghancurkan perguruanku jika aku menolak. Tapi, aku adalah pewaris Ippi Man. Aku tidak membunuh orang yang berhati mulia. Arya menatap mata Ippi Long. Ia melihat kejujuran di sana. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Master? Kita bertarung dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan padaku bahwa silat bukan sekadar tarian kampung. Jika kau bisa memukulku jatuh, Liu akan kehilangan muka dan kehilang kendali atas taruhan. Itu satu-satunya cara menghentikan dia tanpa pertumpahan darah massal. Jangan tahan tenagamu, anak muda. Anggap ini penghormatan terakhir. Arya mengangguk. Rasa hormatnya meluap. Ini bukan lagi pertarungan hidup mati. Ini adalah dialog antara 2 ksatria. Baik, Master. Saya akan berikan semua yang saya punya. Bel berbunyi. Tidak ada teriakan kasar. Hanya keheningan yang mencekam. Ippi Long membuka kuda-kuda Wing Chun. Kedua tangannya berada di garis tengah centerline. Arya memasang kuda-kuda sempok rendah. Tangannya terbuka lebar seperti sayap Garuda. Serangan dimulai. Ippi Long bergerak secepat kilat. Pak Sao, Lep Sao, Bong Sao. Teknik tangkisan dan serangan balik Wing Chun mengalir deras seperti air bah. Arya tidak menahan benturan itu. Ia menggunakan prinsip langkah segitiga. Tubuhnya berputar dan mengalir di sela-sela pukulan Ippi Long. Penonton disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Bukan baku hantam kasar, melainkan seni tingkat tinggi. Ketika pukulan Ippi Long mengincar wajah, Arya merendahkan badan dan menyapu kaki. Ippi Long melompat menghindari sapuan, dan di udara ia melancarkan tendangan Ciger. Arya menangkap tendangan itu. Tapi Ippi Long menggunakan kaki satunya untuk menendang dada Arya. Keduanya terpental mundur. Sama kuat. Sama cepat. Luar biasa. Puji Ippi Long. Gerakanmu meminjam tenaga bumi. Sangat kokoh. Gerakan Master meminjam sifat angin. Sangat cepat. Balas Arya. Namun, stamina Arya yang terkuras mulai menjadi masalah. Luka di bahunya kembali terbuka. Darah merembes membasahi perban. Ippi Long melihat ini. Maafkan aku, Arya. Aku harus mengakhirinya sekarang sebelum kau kehabisan darah. Ippi Long memusatkan seluruh tenaganya ke kepalan tangan kanan. Ippi Long maju dengan kecepatan yang tak terlihat mata telanjang. Ia menyiapkan 1-inch punch, pukulan 1 inci yang legendaris, mampu meremukkan dinding beton. Sasarannya tepat di jantung Arya. Arya tahu ia tidak bisa menghindar. Waktunya sepersekian detik. Dalam momen kritis itu, Arya teringat ajaran kuno Abah Salim tentang gelap ngampar.
Jangan lawan tenaga dengan tenaga. Serap, putar, kembalikan. Arya tidak mundur. Ia justru maju menyongsong pukulan itu. Tepat saat kepalan Ipi Long menyentuh dadanya, Arya berteriak lantang, "Allahu Akbar!" Ia menghentakkan napas perutnya, mengontraksikan seluruh otot dada, dan di saat bersamaan, kedua telapak tangannya menepuk telinga dan pelipis Ipi Long dengan teknik tepukan guntur. Blaar! Suara benturan tenaga dalam itu terdengar seperti ledakan ban pecah. Arya terpental 5 meter ke belakang, menabrak tiang ring hingga bengkok. Ia memuntahkan darah hitam. Sementara Ipi Long, sang Grandmaster itu berdiri mematung. Matanya kosong sejenak. Pukulan 1 incinya berhasil mengenai Arya, tapi tepukan Arya telah mengacaukan keseimbangan cairan di telinga dalam dan syaraf otak Ipi Long. Tubuh Ipi Long goyah. Kakinya gemetar. Sang naga Wing Chun itu perlahan jatuh berlutut. Arya, dengan sisa tenaga terakhir, merangkak bangun. Ia berjalan terhuyung-huyung mendekati Ipi Long yang sedang berusaha mengumpulkan kesadaran. Arya mengangkat tangannya, siap memberikan pukulan terakhir ke leher belakang untuk mengakhiri segalanya. Grandmaster Liu di balkon berteriak, "Habisi dia! Bunuh dia!" Penonton menahan napas. The Butcher menyeringai. Tapi tangan Arya berhenti. Ia melihat Ipi Long yang tak berdaya. Arya menurunkan tangannya, lalu menyentuh bahu Ipi Long lembut. "Sudah selesai, Master," bisik Arya. Ipi Long menengadah. Air mata menetes. Ia sadar ia masih hidup karena belas kasihan Arya. Kau membiarkanku hidup. Musuh yang sudah tak berdaya adalah saudara yang harus ditolong. Itu ajaran Banten, jawab Arya. Lalu ia sendiri ambruk ke pelukan Ipi Long karena kelelahan. Kemenangan Arya malam itu bukan ditandai dengan sorak-sorai kematian, tapi dengan tangis haru ribuan orang. Grandmaster Liu yang marah besar mencoba memerintahkan anak buahnya menembak Arya di ring. Namun, sebelum perintah itu turun, sirene polisi mengepung pelabuhan. Ipi Long tersenyum. Ternyata sebelum pertandingan, ia sudah mengirimkan bukti-bukti kejahatan pencucian uang dan perjudian ilegal Grandmaster Liu ke kepolisian Hong Kong dan Interpol. Pasukan khusus menyerbu masuk. Grandmaster Liu diseret keluar dengan tangan terborgol, memaki-maki penuh kehinaan. 2 minggu kemudian, di Bandara Internasional Cek Lep Kok, Arya berdiri dengan tas ransel sederhana. Lukanya sudah mulai kering. Di hadapannya berdiri Ujang, Pak Leung, Sari, dan sosok yang tak terduga, Master Ipi Long dan Master Chung. "Ini tiket kelas bisnis untukmu. Dan ini." Ipi Long menyerahkan sebuah cek dalam amplop. "Dana untuk membangun kembali pesantren ayahmu. Anggap saja ini uang pendaftaran murid baru. Karena suatu hari nanti, aku akan mengirim murid-murid Wing Chunku ke Banten untuk belajar kerendahan hati darimu." Arya tersenyum. Menolak tiket kelas bisnis itu tapi menerima amplop untuk pesantren. "Saya naik ekonomi saja, Master. Lebih merakyat. Terima kasih atas semuanya." Sari menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Kang, beneran pulang?" "Pulang, Neng. Janji Abah sudah lunas. Kalau Neng pulang nanti, mainlah ke Pandeglang. Ada yang nungguin." Goda Arya. Wajah Sari merah merona. Pesawat Garuda Indonesia itu lepas landas, membelah langit Hong Kong yang biru. Di bawah sana, di antara gedung-gedung pencakar langit yang angkuh, Arya pernah menjadi semut kecil. Namun kini, ia pulang sebagai Garuda yang terbang tinggi. Ia membuktikan bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh seragam atau jabatan, tapi oleh hati yang teguh memegang prinsip. "Wah, gila sih." Mimin sampai berkaca-kaca nulis bagian akhirnya. "Gimana menurut kalian, Sobat Pendekar? Keren banget kan sikap Mas Arya? Dia punya kesempatan buat menghabisi lawan, tapi dia pilih memaafkan. Itu baru namanya pendekar sejati." Pelajaran apa yang paling ngena buat kalian dari cerita ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Mimin bakal bacain komen kalian satu-satu. Dan buat kalian yang belum gabung keluarga besar channel ini, tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan loncengnya,
Biar nggak ketinggalan kisah-kisah heroik TKI dan pendekar Nusantara lainnya yang bakal bikin jiwa nasionalisme kalian terbakar. Terima kasih sudah nonton sampai detik terakhir. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam persaudaraan. Salam pencak silat Indonesia. Merdeka!